Hai Radio People, balik lagi bersama aku Gracie di rangkaian program podcast kita Radio Talk. Wah, sebenarnya aku agak sedikit merinding sedikit gitu karena ada orang yang kalau misalnya aku berdiri tuh kayak macam jempol sama jari telunjuk. Ya, aku yang itu adalah si jempolnya and he is the tallest gitu ya. Oke, kali ini aku bertemu sama Kavin. Halo semua. Halo, apa kabar Kavin? Alhamdulillah sehat. Sehat Apa kabar banget. juga? Baik, luar ya? biasa. Awal bulan, nggak awal bulan juga. Ini kita kapan ya? Ini Atur awal sama bulan. editor aja deh. Oke. Kapan aja suka mau aturnya pasang aja deh. Pokoknya positif ya. Positif aja Iya. banyak. Oke. Nah, hari ini kita ngomongin masalah ada beberapa topik yang pernah viral banget gitu ya. Oke. Untuk ngomongin ada seorang influencer dari Puerto Rico Aha. gitu. Jadi dia mendapatkan sebuah experience di sebuah restoran. Iya. Dia duduk gitu kan. Jadi dia punya kursi, dia ada duduk tuh di restoran. Oke. And dia ngerasa kayak itu kursinya kayaknya nggak dibuatkan untuk aku lah, karena standarisasi bentuk kursi semuanya sama, size-nya berapa kali berapa sentimeter lah kalau kita bilang Oke. gitu ya. And she has a big body but still beautiful Ngerti? ya. Tapi dia ngerasa duduk, setelah itu banyak komenan netizen yang bilang Oh, itu kan biasa kalau iya, netizen. iya netizen mah biasa banget. Cuman yang balik lagi, ini ternyata dia dengan sengaja mengupload itu untuk nunjukin kayaknya bukan kita yang berubah untuk menentukan atau mencapai beauty dari sisi media, Oke. tapi justru dunia yang mencoba untuk menyesuaikan dengan keberagamannya kita. Bener. Gitu. Oke, gimana kalau misalnya dari pandangannya Kavin kayak gitu tuh? Oke, kalau menurut saya sih beauty itu pelbagai. Oke. Variannya banyak. Banyak, Jangan oke. kita itu karena saya sendiri seorang model. Oke. Kebiasaan itu adalah stigma masyarakat di mana kalau cantik itu harus tinggi, Kurus, langsing dari Kalau di sini bilang apa kutilang darat. Kutilang darat, Nah, bener. iya. Jadi nggak seharusnya begitu. Kita kan dilahirkan beda. Ada yang dilahirkan kecil, ada yang dilahirkan udah dibilang gendut. Oke. Tapi semuanya kan tetap anak kecil itu imut, cute sih. Jadi itu kita nggak harus menyamakan semuanya, nggak bisa sama. Karena pasti setiap manusia itu beda. Beda ya, Iya. benar, Jadi benar. harus jadi menurut saya standar beauty itu nggak boleh disamakan. Oke. Ah. Tapi gini deh, kalau misalnya kita lihat Kavin sebagai seorang model, pertama hal yang bisa kita lihat mungkin nih sebagai orang yang awam yang masih insecure dengan diri kita, dengan pose kita cantikkah atau tampankah gitu kan, masih mikir, oh iya, nengok Kavin aku harus tinggi nih, atau nengok Kavin aku harus punya gaya yang lebih stylish deh. Oh, jadi gitu. belum tahu ya. Sekarang udah ada model yang imut, udah ada model yang plus size. Karena teman saya juga yang datang bersama saya adalah plus size model. Oke. Iya. Jadi nggak bisa kita lihat sekarang ini mengikut standar yang zaman 70-an, 80-an kalau model itu kutilang darat. Nggak bisa. Karena sekarang ini kan kita punya keperluan pasaran juga, kayak dari segi baju, dari segi celana, sepatu itu kan beda-beda. Bukan cuman baju itu dibikin untuk orang yang kurus tinggi, doang, cantik. ya, bener. Enggak. Jadi kalau kayak begini gimana? Nggak usah pakai baju ceritanya. Nggak Gara-gara boleh. kecil malah tenggelam Nggak gitu. boleh kan? Nggak boleh. Nah, jadi harus itu disesuaikan. Itu menurut saya. Jadi semuanya jangan merasa rendah diri kalau karena kita punya potongan ataupun size yang berbeda. Berbeda gitu. Ya, harus ada perasaan proud of yourself. Oke. Itu yang penting. Itu yang penting. Nah, Kavin percaya dirinya mulai munculnya sejak kapan dulu nih? Wah, Karena kan bentuk kita kan pastinya berbeda nih. Nilai beauty kita, nilai handsome kita juga pastinya berbeda nih. Kavin kapan mulai PD-nya? Udah agak lama. Udah agak lama. Iya, tapi dari cara atau dari aspek yang lain. Oh, berbeda. Iya, oke. bukan saya sememangnya udah lama juga jadi model, tapi awalnya kita sih pasti ada nggak percaya diri. Biarpun kita tinggi, tapi kita lihat kan, oh orang ini mukanya model, mukanya harus persegi, oke. harus itu level kiri sama kanan. Level- Kok muka gue enggak, oke. sebelah kecil sebelah gede. Jadi oke. gimana? Itu kan ada nggak percaya dirinya juga. Kadang nggak ada manusia yang perfect. Mungkin dari segi rambutnya, ada yang rambutnya keren kayak model-model Sunsil, tapi kok kita rambutnya kayak penyapu, kayak sapu begitu. Jadi Bener. itu dari situ kan
kan kita bisa melihat tahap kepercayaan diri kita itu gimana. Tahap dan kepercayaan diri kita gitu. Dan itu harus kita sentiasa improve. Jangan kita saking kita dibilang orang pendek apa gendut, kita langsung nggak percaya diri terus-terusan sampai habis kita akhirnya. Jadi nggak boleh begitu. Gak boleh, cari di mana cantiknya diri kita, menurut diri kita. Menurut diri kita. Jangan menurut orang lain. Itu dia, cantiknya diri kita menurut diri kita gitu ya. Jangan buat orang lain jadi standar beauty kamu. Bener. Ya, karena kita kayak tadi tuh berbeda semuanya. Kita berbeda. Nah, tapi ada pernah nggak ngerasa kayak tidak percaya diri tapi momennya itu harus dituntut, and apa yang harus dilakukan oleh Kavin? Saya kurang percaya sebenarnya. Asal-asalnya saya ini agak, biarpun dilihat begini, saya ini agak pemalu orangnya. Agaknya pemalu ya. Kalau disuruh ngomong di publik, ya ampun, nggak senang sebenarnya. Gerak-gerak gemeter, tremor. Apalagi masih deg-degan juga bila dibilang kita ke RRI, ada wawancara buat fashion, biarpun udah kebiasaan di depan. Tapi kalau wawancara itu masih deg-degan, masih ada. Juga masih ada. Apalagi kalau disuruh menyanyi, minta ampun. Emangnya bisa nyanyi? Pasti suaranya jelek. Itu kepikiran yang pertama, suaranya jelek. Enggak, netizen geleng-geleng katanya bagus suaranya Kavin tuh. Itu menurut mereka sih. Tapi kita kan masih ada juga tahap. Jadi itu kalau menurut saya di mana kekurangan itu harus kita perbaiki. Jadi biarpun deg-degan, biarpun ada masanya saya nggak confident juga. Jadi kita beranikan diri aja, tampil aja ke depan. Tampil aja dulu. Nggak usah mikirnya yang banyak. Nggak usah mikir gimana nanti tanggapan netizen. Biarin netizen itu nggak akan pernah berhenti ngomong. Karena kita tahu setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Iya, benar. Iya, yang kita juga nggak bisa kontrol. Betul. Apa yang mereka anggap tentang diri kita, gitu ya. Anggapkan saja diri Anda cantik, diri Anda itu pinter, nggak usah mikirin apa yang dianggap sama orang lain kan. Nggak usah. Itu jadi kayak kuncinya untuk punya body positivity tadi gitu nih teman Prodoa dan juga Radio People gitu ya. Karena memang penting banget untuk yang namanya memindsetkan diri. Cantik itu, ganteng itu bukan yang dibuat oleh media, gitu ya. Tapi cantik itu, ganteng itu adalah versinya diri kamu sendiri. Kalau menurut aku cantik pakai yang model-modelan batik terus longgar loveless kayak gini ya. Sudah aku cantik. Tapi gitu. Sekali-sekala bisa eksperimentasi bener. Gayanya. Benar. Jadi bisa menemukan mana sih yang paling tepat untuk kita. Gitu. Jangan kita cuma terkebelakang gara-gara kita nggak mau mencoba. Jangan. Siap. Oke. Ria. Iya. Benar. Nah, last but not least, kita juga punya banyak banget gitu anak-anak muda yang mungkin sekarang lagi seneng-seneng banget untuk nge-explore style mereka gitu. Kalau di mata seorang model Kavin gitu ya kan, untuk saat ini anak muda itu lebih cocoknya pakai style apa sih? Gitu. Anak muda menurut saya cocoknya pakai style anak muda. Jangan kayak ada setengah anak, ini yang bisa saya lihat ya, di tempat saya lagi banyak kelihatan nih di Kuala Lumpur ya. Sekarang kan orang lagi ngetrend kalau ikut influencer. Influencer itu bukannya bisa diikut sama semua orang. Dari segi brandingnya, dari segi penggunaan pemakaiannya yang pakai brand-brand yang mahal-mahal, nggak usah. Jadi kita lihat apa yang cocok sama kita. Mungkin color itu cocok sama kita, nggak usah lihat apa brandnya. Nggak usah lihat harganya. Jangan cari brand mahal pasti cantik, nggak semestinya. Siapa tahu, kamu tahu nggak kalau ini outfitnya kita outfit check dulu ini. Bajunya cuma t-shirtnya cuma Uniqlo. Jeansnya saya beli dari yang Pre-Love. Pre-Love, thrifting ya. Iya, dan ini disponsor sama desainer. Disponsor sama desainer. Kita pakai yang simple aja, nggak perlu mahal, tapi kalau cocok buat kita, insyaallah oke. Gitu. Jadi dengar orang yang tepat. Kalau mau mendengar saran itu dari orang yang tepat, pokoknya dari ibu bapak kita, dari teman-teman akrab, jangan dengar dari netizen. Hancur nanti. Jangan dengar dari netizen, yes. Ya, benar. Banyak banget nih kita dapat ya vibe positif. Kayaknya memang Kavin nih dipenuhi dengan aura-aura positif nih. Jadi kayaknya bisa di-sharingin banyak ke orang-orang gitu ya. Jadi memang penting banget ya gitu untuk jangan nilai outfit kamu lah untuk menilai seberapa berharga diri kamu. Gitu, bukan karena nilai outfit kamu berharga gitu ya. Gitu ya, tapi karena diri kamu lah yang
memang sudah berharga itu. Iya betul. Oke. Setiap orang adalah berharga. Jadi yang penting kekal positif. Yes, benar. Oke, thank you Kak Vin untuk Thank you juga. obrolannya. Oke, thank you juga. Singkat tapi berdaging. Kalau kita ngomongnya berdaging, Berdaging gitu ya. berdaging. Kalau di orang itu berdaging beda. Oh, apa tuh? Itu plus. Oh, itu plus. Oh, iya. Gitu kalau kita omongannya kita plus berdaging. Iya. Oke, thank you Radio People. Kita akhiri dulu dan sampai jumpa. Oke.